Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun berada, apa kabar? Puji Tuhan dalam setiap apapun keadaan kita. Mari kita bersyukur dan mari kita bersuka cita atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan lawatan Tuhan. Pagi hari ini kita bersama, sebelum memuji memuliakan nama Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Aba Bapa, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh merasakan syukur sukacita atas kasih dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, segala tugas tanggung jawab kami, dalam setiap peran kami ingin terlebih dahulu memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya, semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin kami diberikan hati yang senantiasa kuat, yang senantiasa sabar, bahkan kami boleh mampu melakukan aktivitas kami karena pertolongan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami menyiapkan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, berkatilah kami ya Tuhan. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita puji, kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita dalam kehidupan kita, hanya Tuhanlah perlindungan kita, hanya Tuhanlah yang senantiasa bersama dengan kita. Kita dengan sukacita dan ungkapan syukur, kita puji nama Tuhan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Di tengah badai kehidupan yang kami alami di dalam dunia ini, kami bersyukur kami memiliki Allah yang senantiasa setia menolong kami,
menopang kehidupan kami, bahkan hadir untuk menguatkan kami. Hari ini ya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami pahami, boleh kami mengerti, serta kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali bertemu dalam siaran YouTube Embun. Bersama-sama dengan saya, Andy, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai ayat yang ke-44. Kita akan membacakan firman Tuhan ini. Silahkan Bapak Ibu untuk membacakannya di tempat masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita. Kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai ayat yang ke-44. Berbunyi demikian. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka, dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu selamat di tengah bahaya bersama Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama melihat konteks ayat yang kita baca pada saat ini, yang mana Paulus dan juga sekitar 275 orang berada di atas kapal yang dihantam badai dahsyat, yang itu berlangsung selama 14 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan badai yang terjadi dan dialami oleh Rasul Paulus dan 275 orang lainnya itu terjadi selama 2 minggu. Dan itu waktu yang cukup lama. Kemudian mereka mendekati Pulau Malta. Dan kapal mereka juga kandas, hancur. Namun, yang menarik Bapak Ibu sekalian, di tengah dahsyatnya badai, di tengah kapal mereka yang hancur, tetapi tidak ada satupun jiwa yang melayang atau semuanya selamat. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Karena itu pertanyaan bagi kita ketika mendengar cerita ini yaitu, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita juga di tengah badai? Sama seperti kisah ini, kita akan melihat bersama-sama bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kapal kandas, tetapi
Tuhan punya rencana. Apa rencananya Bapak Ibu sekalian? Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 dikatakan, ketika hari mulai siang mereka tidak mengenal tanah itu, tetapi mereka melihat sebuah teluk yang berpantai rata. Kalau kita ibaratkan kapal hancur, yaitu mereka kandas di tempat pertemuan dua arus. Seolah-olah tidak ada harapan, Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah kapalnya hancur, kapalnya kandas, dan anggapan kita sebagai manusia itu tidak lagi ada harapan untuk selamat. Tetapi yang menarik, disitulah kehadiran Tuhan itu tampak. Allah tidak mengizinkan satu jiwa pun binasa, sesuai janjinya kepada Paulus pada ayat yang ke-44. Nah, di sini yang menarik, iman Paulus, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tengah kepanikan, Paulus tenang karena percaya pada firman Allah. Ayat yang ke-25 bisa Bapak Ibu jemaat sekalian lihat. Ini yang menarik. Bagaimana mungkin di tengah situasi yang kacau, di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja, ada satu orang yang tetap tenang. Nah, mengapa ia bisa tenang setenang itu ketika menghadapi masalah? Karena ia tahu bahwa hal itu terjadi atas seizin Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. Ayat 43-44 secara garis besar dikatakan bahwa perwira itu memerintahkan supaya orang-orang yang dapat berenang terjun terlebih dahulu. Yang lain menyelamatkan diri dengan papan atau potongan kapal. Nah, demikianlah semua orang selamat sampai ke darat. Ada 3 hal yang menarik dari poin yang kedua ini. Yang pertama yaitu janji Allah itu digenapi. Tidak ada satu jiwa pun yang hilang, tepat seperti yang dinyatakan malaikat kepada Paulus pada ayat yang ke-24. Yang kedua, pertolongan lewat sesama. Perwira dan prajurit menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh penumpang. Jadi di balik situasi yang kacau itu, Tuhan memakai alat di tangannya, yaitu perwira dan juga prajurit, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang saat itu dalam bahaya. Akhirnya mereka semua selamat. Selamat di darat. Papan-papan kapal yang hancur justru menjadi pelampung keselamatan. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa Tuhan dapat memakai hal-hal yang sederhana untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kita harus peka terhadap pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang sulit sekalipun, jika kita peka terhadap pertolongan Tuhan, sesuatu yang kecil pun bisa ia buat sebagai alat untuk menolong kita. Poin yang ketiga, ini menjadi pelajaran bagi kita, sebuah pertanyaan bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berpeganglah pada janji Allah. Saat badai hidup menghantam, firman Tuhan itu adalah jangkar bagi jiwa kita. Bandingkan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Paulus tidak panik karena ia percaya pada janji Allah. Jika kita percaya juga pada janji Allah akan menolong kehidupan kita, akan menyertai kita, akan senantiasa ada dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita bimbang, karena kita ada dalam lindungan tangan Tuhan. Sesuatu itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, bertujuan baik. Bisa jadi kita diuji dalam iman kita. Ketika kita menghadapi ujian, harusnya kita tetap taat. Harusnya kita tetap bersyukur, karena di balik ujian itu, Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang beriman dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pelajaran bagi kita harus tetap percaya meski keadaan itu buruk. Keselamatan tidak tergantung pada kondisi yang sempurna, melainkan pada kedaulatan Tuhan. Kapal hancur,
tapi semua selamat. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang saya katakan tadi, meskipun keadaan kita tidak baik-baik saja, meskipun kita merasa kita tidak mampu, meskipun kita merasa tidak ada harapan atau jalan keluar dan lain sebagainya, kita diajarkan untuk tetap percaya. Karena percaya bukan sekedar kita pasrah, bukan sekedar kita tidak lagi mau ikut campur dan ingin menyerah, tetapi percaya adalah kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percayanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anaknya. Bukan berarti kita memilih untuk tidak berbuat apa-apa, tetapi justru kita tetap teguh berpegang pada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan adalah taat kepadanya, menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam setiap masalah yang kita alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pelajaran ini sangat melekat dalam kehidupan kita, terutama kita yang saat ini mungkin sedang mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja, ada banyak persoalan yang kita alami, ada banyak masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menyertai kita. Yang terakhir menjadi pelajaran bagi kita juga harus menjadi berkat di tengah krisis. Seperti Paulus yang menguatkan 275 orang, kita juga dipanggil untuk menjadi terang dan harapan bagi sesama dalam situasi yang sulit. Karena itu kita diajarkan untuk menjadi teladan. Kita sudah diajarkan melalui firman Tuhan untuk dapat menguatkan diri kita, dan juga kita sekaligus diajarkan untuk menguatkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kehilangan harapan, dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang kacau dan lain sebagainya, ia membutuhkan pertolongan. Kita juga harus berperan aktif di sana. Kita menjadi terang dan juga kita menjadi berkat bagi mereka. Dengan apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang kita bisa kerjakan, hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, lakukanlah itu. Karena disitulah Tuhan akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, adalah orang-orang yang mencintainya dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saya mengutip Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 44b, di sana dikatakan, demikianlah semua orang selamat sampai ke darat. Artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Yakinlah itu. Kapal boleh hancur, tetapi jiwa yang percaya akan selamat. Di tengah bahaya, iman itu adalah sumber ketenangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, penutup bagi kita, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Kita mungkin sebagai manusia merasa tidak mampu melakukannya, tetapi Tuhan akan bekerja bagi kita. Mulai sekarang, marilah kita tetap optimis, tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menolong kita menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau tetap andalkan Tuhan, kita mau tetap percaya hanya kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena jikalau demikian kita tidak akan sanggup, Bapak Ibu sekalian. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan berjalan bersamanya melewati segala macam persoalan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, mau menyerahkan kehidupan kita dengan rendah hati, dengan hati yang tulus, memohon bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah membiarkan kami terjatuh, membiarkan kami terpuruk, membiarkan kami dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Meskipun sebagai manusia kami tidak lepas dari semuanya itu, tetapi kami percaya dan yakin bahwa penyertaan Tuhan pun
selalu ada dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan dan kami yakin bahwa di setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan yang sudah mengaturnya dan juga Tuhan yang akan memberkati dan menolong kami. Kami percaya Tuhan dan mulai sekarang kami mau optimis berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak takut lagi, tidak bimbang lagi ya Tuhan. Kami tetap mau percaya di hadapan Tuhan dengan tulus hati bahwa kami akan dilindungi dan diberkati Tuhan. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan mereka apapun yang mereka alami saat ini, hamba tidak tahu. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan juga akan menyertai mereka. Tuhan ikut campur tangan dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka cita-cita dan harapkan. Biarlah semuanya itu mereka landaskan hanya kepada Tuhan. Tuhan bekerja menolong mereka, memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, melalui channel YouTube Embun ini, ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang tertolong, ada banyak orang yang diberi pemahaman akan firman Tuhan. Biarlah channel ini terus berkembang. Engkau memberkati para pelayan-Mu yang terlibat aktif di dalam program channel YouTube Embun ini ya Tuhan. Agar kiranya melalui siaran ini, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah berkat itu terus mengalir sampai ke ujung dunia. Dimanapun Injil diberitakan, disitulah ada damai sejahtera. Biarlah ya Tuhan kami terus menjadi anak-anak-Mu yang taat, melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan. Biarlah kami semakin taat, semakin setia kepada Tuhan, sampai kepada kesudahannya Tuhan memanggil kami, dan kami mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang kekal. Berkatilah kami sekalian saat ini dan selamanya, dan seterusnya. Kami menyerahkan hidup kami dari saat ini sampai seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pimpin kami, sertai kami, berkati. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan senantiasa berkati. Kami serahkan seluruh orang-orang yang ada di luar sana ya Tuhan, para pemimpin bangsa kami, para pemimpin gereja kami, bahkan kami sekalian yang juga terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai, memberikan kebijaksanaan agar segala yang dilakukan boleh dilakukan dengan baik, boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami akhiri doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.